kulit, yaitu penyakit di mana kulit kehilangan kemampuan untuk generasi dan tumbuh secara normal. Dan kanker kulit juga itu jenis kanker yang terlihat di permukaan kulit sehingga mudah dikenali. Namun gejala awalnya itu dirasakan tidak begitu mengganggu sehingga penderita terlambat melakukan pengobatan. Dan kanker kulit juga itu bisa menyerang siapa saja, baik pria dan maupun wanita. Daerah yang sering terjadi yang terserang itu biasanya permukaan yang sering terkena sinar matahari, seperti wajah, tangan, dan tungkai bawah. Yang kedua itu etiologi. Penyebab dari kanker kulit belum dapat dipastikan, namun ada beberapa faktor yang memicu terjadinya kanker kulit. Yang pertama itu paparan sinar dari ultraviolet atau UV. Penyebab yang paling sering terjadi itu paparan sinar UV, baik secara dari sinar matahari maupun dari sumber yang lain. Yang kedua itu orang yang memiliki kulit putih lebih rentan daripada orang yang mempunyai kulit gelap, karena jumlah pigmen melaninnya daripada orang kulit putih itu lebih sedikit. Juga paparan karsinogen, bahan kimia tertentu seperti arsenik, nikotin, tar, dan minyak diyakini dapat meningkatkan resiko kanker kulit. Namun dalam banyak kasus paparan dalam jangka panjanglah yang bisa menyebabkan kanker kulit tersebut. Yang keempat, gen atau faktor keturunan. Susunan genetik dalam keluarga bisa berpengaruh juga terhadap munculnya kanker kulit. Jika ada salah satu keluarga yang terkena kanker kulit, maka risiko terkena kanker kulit pada anggota keluarga lainnya itu juga akan meningkat. Dan ketiga itu patofisiologi dari kanker kulit. Kanker kulit atau skin cancer berawal dari tumor, jinak atau tai lalat, kista atau dan lain-lain, dan tumor ganas atau kanker. Di antaranya ada keadaan yang disebut prakanker, yaitu penyakit kulit yang dapat merubah menjadi ganas atau kanker kulit. Misalnya kemerahan karena terkena arsen atau matahari, jaringan parut menahun, beberapa jenis benjolan yang membesar perlahan-lahan, penyakit kulit karena penyinaran. Beberapa jenis tai lalat bercak keputihan di rongga mulut bisa, atau lidah dan kemaluan. Tai lalat besar yang sudah ada sejak lahir dan lain-lainnya. Di samping itu juga terdapat keadaan disebut genodermatosis, yaitu penyakit kulit yang disebabkan oleh kelainan gen. Penata laksanaan medis. Terapi pada kanker kulit terdiri dari terapi pembedahan dan non-pembedahan. Sebagai berikut: 1. Terapi pembedahan terdiri dari pembedahan dengan eksisi, pembedahan dengan menggunakan teknik Mohs micrographic surgery, curettage and cautery, dan cryosurgery. A. Pembedahan dengan eksisi. Pada teknik ini, tumor dieksisi beserta dengan jaringan normal di sekitarnya dan batas yang telah ditentukan sebelumnya untuk memastikan seluruh sel kanker sudah terbuang. B. Pembedahan dengan teknik Mohs micrographic surgery. Mohs micrographic surgery merupakan sebuah teknik pembedahan yang pertama kali dilakukan oleh Frederick Mohs di tahun 1940. Pada teknik ini, tumor dieksisi beserta dengan jaringan normal di sekitarnya dengan batas yang telah ditentukan sebelumnya. Indikasi penggunaan teknik Mohs micrographic surgery antara lain lokasi tumor, terutama di bagian tengah wajah, sekitar mata, hidung, dan telinga. Ukuran tumor berapapun, tapi khususnya besar 2 cm. Subtipe histologi morfoik, infiltratif, mikronodular, dan subtipe basosquamosa. Definisi batas tumor yang kurang baik melalui klinis. Lesi yang berulang atau rekuren, ada keterlibatan perivaskular dan perineural. C. Curettage and cautery merupakan metode tradisional dalam terapi pembedahan kanker kulit. Metode ini merupakan metode kedua terbanyak yang dilakukan setelah metode eksisi. Curettage and cautery, bila dilakukan untuk terapi pada lesi yang terdapat di wajah, akan mengakibatkan angka rekurensi yang tinggi, sehingga merupakan suatu kontraindikasi. D. Cryosurgery. Cryosurgery menggunakan cairan nitrogen dalam temperatur minus 50 hingga minus 60 untuk menghancurkan sel kanker. Teknik double freeze direkomendasikan untuk lesi yang terdapat di wajah. Fractional cryosurgery direkomendasikan untuk lesi yang berukuran besar dan lokasinya terbesar. Keberhasilan dari teknik ini tergantung dari seleksi jaringan dan kemampuan operator. E. Photodynamic therapy. Photodynamic therapy melibatkan penggunaan reaksi fotokimia dimediasi melalui interaksi agen photosynthesing cahaya dan oksigen. Karena photosynthesing diarahkan secara langsung ditargetkan pada jaringan lesi. Photodynamic therapy dapat meminimalkan kerusakan pada struktur sehat berdekatan. Metode ini efektif untuk lesi pada wajah dan kulit kepala yang bersifat primer dan superficial.
2. Radiasi. Radiasi menggunakan sinar X-ray dengan energi tinggi untuk membunuh sel kanker. Dikatakan bahwa radiasi bukanlah untuk menyembuhkan kanker, melainkan sebagai terapi acuan setelah pembedahan untuk mencegah rekurensi dari sel kanker untuk mencegah metastasis. 3. Kemoterapi. Kemoterapi adalah metode dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker khusus tipe melanoma maligna. Hal ini disebabkan karena sifat dari melanoma maligna yang sering melakukan metastasis ke orang lain. Pemeriksaan penunjang. 1. Laboratorium tes dan cuci darah. Tes lab dan pemeriksaan darah membantu mendiagnosa kanker. Sebagian malignasi dapat merubah komposisi atau status hematologik. 2. Biopsi jaringan. Hasil biopsi memastikan diagnosis melanoma. Spesimen biopsi yang diperoleh dengan cara eksisi mengungkapkan informasi histologik mengenai tipe, taraf invas, dan ketebalan lesi. Biopsi insisi harus dilakukan jika lesi dicurigai terlalu luas untuk dapat diangkat dengan aman tanpa pembutuhan sikatriks yang berlebihan. Spesimen biopsi yang diperoleh dengan pemangkasan, kuretase, atau aspirasi jarum dianggap bukan bukti histologi penyakit yang dapat diandalkan. 3. Pemeriksaan darah, pemeriksaan sinar X dan atau CT scan. Untuk melanoma yang lebih dalam, pemeriksaan mungkin diindikasikan untuk menemukan adanya penyakit metastase penyakit. Ini meliputi pemeriksaan darah, pemeriksaan sinar X atau CT scan. Pemeriksaan diagnostik. Penyakit kanker kulit berbeda dengan penyakit lain. Penyakit kanker kulit atau penyakit kulit dapat dilihat langsung dengan mata pemeriksa. Metode pemeriksaannya dapat dilakukan dengan cara melakukan anamnesia di riwayat penyakit dan dengan cara melakukan penyayatan mole yang kemudian diamati di bawah mikroskop. Dapat juga dilakukan diagnosis dengan laser. Dapat menangkap gambar 3 dimensi dari perubahan kimia dan struktur yang telah berlangsung di bawah permukaan kulit manusia. Melihat kelainan kulit yang menonjol pada ukurannya lebih besar dari 2,5 cm. 1. Pemeriksaan dermoskopi. Dermoskopi adalah suatu metode non-invasif yang memungkinkan dalam evaluasi warna dan struktur epidermis secara mikro atau histologis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Evaluasi penyebaran warna dari lesi dan struktur histologis dapat membedakan apakah lesi tersebut jinak atau ganas, terutama pada lesi kulit berpigmen. Hal yang diperhatikan adalah ABCDE atau asymmetry, irregular borders, multiple colors, diameter besar 6 mm, enlarging lesion. Bila hal tersebut didapatkan pada lesi yang diperiksa, kemungkinan lesi tersebut bersifat ganas atau karsinoma. 2. Pemeriksaan biopsi. Tujuannya untuk memperoleh material yang cukup untuk pemeriksaan histologis untuk membantu menetapkan diagnosis serta staging tumor atau menentukan keganasan. Waktu pelaksanaan biopsi sangat penting sebab dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan radiologis yang dipergunakan pada staging. Apabila pemeriksaan CT scan dibuat setelah dilakukan biopsi, maka akan nampak perdarahan pada jaringan lunak yang memberikan kesan gambaran suatu keganasan pada jaringan lunak. Menurut Rahayu, menyatakan bahwa 2 metode pemeriksaan biopsi yaitu biopsi tertutup dengan menggunakan VNAB atau Fine Needle Aspiration biopsi untuk melakukan sitodiagnosis merupakan salah satu cara biopsi untuk melakukan diagnosis pada tumor. Keuntungan dari FNAB adalah 1. Tidak perlu perawatan, 2. Risiko komplikasi kecil, 3. Mencegah penyebaran tumor, 4. Cepat mendapatkan hasil. B. Biopsi terbuka adalah metode biopsi melalui tindakan operatif. Keunggulannya yaitu dapat diambil jaringan yang lebih besar untuk pemeriksaan histologik dan pemeriksaan ultramikroskopik, mengurang kesalahan pengambilan jaringan dan mengurangi kecenderungan perbedaan diagnostik tumor jinak dan tumor ganas seperti antara enkodroma dan kondrosarkoma, osteoblastoma dan osteosarkoma. Biopsi terbuka tidak boleh dilakukan bila dapat menimbulkan kesulitan pada prosedur operasi berikutnya, misalnya pada regresi en bloc. Klasifikasi kanker kulit secara umum dibagi atas 2 golongan besar, yaitu melanoma maligna dan non-melanoma maligna. Non-melanoma maligna terbagi menjadi 2, yaitu karisnoma sel basal dan karisnoma sel squamosa. Non-melanoma maligna pada bagian karsinoma sel basal. Basalioma atau karsinoma sel basal merupakan kanker kulit yang timbul dari lapisan sel basal epidermis atau folikel rambut. Kanker kulit jenis ini tidak mengalami penyebaran atau metastasis ke bagian tubuh lainnya, tetapi sel kanker dapat berkembang dan menyebabkan kerusakan jaringan kulit sekitarnya. Karsinoma sel basal merupakan kanker kulit yang paling sering ditemukan. Adapun manifestasi klinisnya pada bagian tubuh yang terserang kanker sel basal biasanya di wajah dan di leher, meskipun jarang dapat pula dijumpai pada lengan, tangan, badan, kaki, dan kulit kepala. Menurut Marwali 2000, gambaran klinis karsinoma sel basal ini bervariasi, yaitu ada tipe
nodula ulceratif tipe berpigmen, tipe morphea, tipe superficial, dan tipe fibroepithelial. Kemudian yang kedua, karsinoma sel squamosa. Karsinoma sel squamosa merupakan proliferasi maligna yang timbul dari dalam epidermis, meskipun biasanya muncul pada kulit yang rusak karena sinar matahari. Karsinoma ini dapat pula timbul dari kulit yang normal atau lesi yang sudah ada sebelumnya. Adapun manifestasi klinisnya pada bagian tubuh yang terserang kanker sel squamosa biasanya pada daerah kulit yang terpapar sinar matahari dan membran mukosa, namun dapat pula terjadi pada setiap bagian tubuh. Melanoma maligna yaitu neoplasma maligna dengan terdapatnya melanosit atau sel-sel pigmen dalam lapisan epidermis maupun dermis dan kadang-kadang sel subkutan. Adapun manifestasi klinisnya yaitu kunci penyembuhan melanoma maligna adalah penemuan dini, sehingga didiagnosis melanoma harus ditingkatkan bila penderita melaporkan adanya lesi berpigmen baru atau adanya telalat atau tanda lahir ataupun tempel yang berupa seperti perubahan dalam warna, perubahan dalam ukuran, terutama pertumbuhan yang terlalu cepat. Timbulnya gejala seperti gatal, rasa terbakar atau sakit. Kemudian terjadinya peninggian pada lesi yang sebelumnya datar. Perubahan pada permukaan atau perubahan pada konsistensi lesi berpigmen. Berdasarkan tingkat penyebaran, Siregar 2005 membedakan melanoma maligna dalam 6 stadium, yaitu pada stadium pertama, sel melanoma hanya terdapat intraepidermal atau melanoma in 1. Kemudian di stadium kedua, melanoma sampai ke papila dermis bagian atas. Kemudian stadium ketiga, sel melanoma sampai mengisi papila dermis. Kemudian pada stadium 4, sel melanoma sampai ke dalam jaringan ikat kolagen dermis. Kemudian pada stadium 5, sel melanoma sampai ke jaringan lemak dan subkutan. Kemudian pada stadium akhir yaitu 6, sel melanoma tampak berbentuk epiteloid atau kumparan pleomorfi dengan kromatin kasar. Setiap sel mengandung butir melanin. Sel berkelompok atau bergerombol. Pada dermis ditemukan infiltrate limfosit atau makrofag yang mengandung melanin. Komplikasi kanker kulit. Komplikasi yang terjadi antara lain 1. Selutis. Selutis adalah lesi kanker yang terkontaminasi oleh bakteri. Tanda-tanda yang dapat dilihat pada kulit adalah tanda-tanda inflamasi seperti rubor, kalor, dolor, dan funsitiolesa. Kedua, abses pada kulit. Ketiga, penyebaran kanker ke organ lain, terutama pada jenis melanoma maligna. Keempat, peningkatan risiko infeksi diakibatkan oleh kurangnya higienitas saat perawatan lesi maupun saat proses pembedahan. Yang kelima adalah terjadi efek samping akibat radioterapi seperti kulit terbakar, susah menelan, lemah. Dan yang keenam adalah terjadi efek samping akibat kemoterapi seperti anoreksia, anemia plastik, trombositopeni, leukopeni, diare, rambut rontok, mual, muntah, mulut kering, dan rasa lelah.